Perkenalkan, nama saya Rahma Sarita dengan NIM 251102000035. Pada video ini, saya akan membahas mengenai optimalisasi KRIS sebagai sarana pembayaran digital bagi UMKM di Indonesia. Di era digital saat ini, pembayaran non-tunai semakin berkembang dan menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu inovasi pembayaran digital di Indonesia adalah KRIS yang banyak digunakan oleh pelaku UMKM untuk memudahkan transaksi. Melalui video ini, saya akan menjelaskan latar belakang, teori dan regulasi, studi kasus, strategi solusi digital, hingga kesimpulan terkait optimalisasi KRIS bagi UMKM di Indonesia. Perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem pembayaran masyarakat dari transaksi tunai menjadi non-tunai. Salah satu inovasi pembayaran digital yang dikembangkan di Indonesia adalah KRIS, atau Quick Response Kode Indonesia Standar yang diluncurkan oleh Bank Indonesia. KRIS memungkinkan semua aplikasi pembayaran digital menggunakan satu kode QR yang sama sehingga transaksi menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Bagi pelaku UMKM, penggunaan KRIS memberi banyak manfaat seperti mempermudah pembayaran konsumen dan mempercepat transaksi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penggunaan KRIS pada UMKM. Beberapa pelaku usaha masih memiliki literasi digital yang rendah, keterbatasan internet, serta belum terbiasa menggunakan teknologi pembayaran digital. Selain itu, sebagian masyarakat juga masih lebih nyaman menggunakan uang tunai dalam bertransaksi. Karena itu, diperlukan optimalisasi penggunaan KRIS agar dapat meningkatkan inklusi keuangan dan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Dalam pembahasan ini, terdapat beberapa teori yang mendukung penggunaan KRIS sebagai sistem pembayaran digital. Pertama adalah teori intermediasi keuangan. Teori ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang membantu masyarakat melakukan transaksi dan mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah. Kedua adalah teori fintech atau financial technology. Teknologi finansial membantu meningkatkan efisiensi, kemudahan, dan kecepatan layanan keuangan melalui sistem digital. KRIS menjadi salah satu bentuk penerapan fintech dalam transaksi UMKM. Ketiga adalah teori manajemen risiko. Penggunaan pembayaran digital tentu memiliki risiko seperti keamanan data, penipuan online, dan gangguan sistem. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan keamanan transaksi yang lebih baik. Selain teori, penggunaan KRIS juga didukung oleh regulasi pemerintah seperti Undang-Undang tentang Transaksi Elektronik, Peraturan Bank Indonesia mengenai KRIS, dan Sistem Pembayaran Digital (POJK) terkait perlindungan konsumen, layanan keuangan digital, serta ketentuan DSN MUI untuk layanan keuangan syariah. Penggunaan KRIS pada UMKM saat ini semakin meningkat, terutama pada usaha kuliner, toko kecil, dan pasar tradisional. Banyak pelaku usaha mulai menyediakan pembayaran KRIS karena konsumen lebih menyukai transaksi yang praktis dan cepat tanpa harus membawa uang tunai. Selain itu, transaksi penggunaan KRIS juga membantu UMKM dalam pencatatan keuangan karena setiap pembayaran tercatat secara otomatis di aplikasi atau rekening usaha. Namun, masih terdapat beberapa masalah dalam penerapan KRIS, di antaranya rendahnya pemahaman digital pelaku usaha, keterbatasan perangkat smartphone dan akses internet, kebiasaan masyarakat menggunakan uang tunai, serta risiko keamanan transaksi digital dan penipuan online. Berdasarkan teori fintech, KRIS mampu meningkatkan efisiensi transaksi dan memperluas akses layanan keuangan bagi UMKM. Sedangkan teori manajemen risiko menunjukkan bahwa edukasi digital dan keamanan sistem sangat penting agar penggunaan KRIS berjalan optimal.
Untuk mengoptimalkan penggunaan kris pada UMKM, diperlukan strategi solusi digital yang terintegrasi. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah membangun ekosistem pembayaran digital berbasis kris yang terhubung dengan berbagai aplikasi e-wallet dan mobile banking. Dengan sistem ini, pelaku UMKM cukup menggunakan satu kode kris untuk menerima pembayaran dari berbagai aplikasi pembayaran digital. Hal ini membuat transaksi menjadi lebih mudah dan efisien. Cara kerja sistem ini cukup sederhana. Konsumen hanya perlu melakukan scan kris menggunakan aplikasi pembayaran digital, kemudian transaksi langsung diproses dan tercatat secara otomatis. Data transaksi juga dapat membantu UMKM dalam mengelola laporan keuangan usaha. Selain penggunaan sistem pembayaran, edukasi literasi digital juga sangat penting. Pemerintah, perbankan, dan perusahaan fintech perlu memberi pelatihan serta pendampingan kepada pelaku UMKM mengenai cara penggunaan kris, keamanan transaksi digital, dan pengelolaan keuangan digital. Optimalisasi kris juga membutuhkan dukungan infrastruktur seperti akses internet yang stabil dan ketersediaan smartphone. Adapun manfaat dari solusi digital ini antara lain meningkatkan efisiensi dan kecepatan transaksi, mempermudah pencatatan keuangan UMKM, memperluas inklusi keuangan masyarakat, meningkatkan daya saing UMKM, serta mengurangi ketergantungan terhadap transaksi tunai. Dengan integrasi teknologi yang baik, kris dapat menjadi solusi pembayaran digital yang modern, aman, dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Sebagai kesimpulan, kris memiliki peran penting dalam mendukung pembayaran digital dan meningkatkan inklusi keuangan UMKM di Indonesia. Penggunaan kris mampu mempermudah transaksi, meningkatkan efisiensi, dan membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Namun, masih terdapat hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses teknologi, dan kebiasaan penggunaan uang tunai. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi melalui edukasi digital, penguatan infrastruktur, serta kerjasama antara pemerintah, perbankan, dan fintech. Dengan strategi yang tepat, kris dapat menjadi solusi pembayaran digital yang mendorong pertumbuhan dan daya saing UMKM Indonesia di masa depan. Terima kasih.